Waduh. Sedikit. Apa itu? Kan Pak Yusuf ini kan bergerak di bidang sosial. Dia Yes. punya yayasan Kere, suka bagi-bagi nasi kuning gratis. Betul. Dengan fenomena yang terjadi, ini kan bisa menurunkan rasa percaya masyarakat untuk membantu orang lain. Kalau menurut Pak Yusuf arahnya kemana? Bang? Nah, Arahnya duduk Islam bersama sesuai arahan Pak Menteri. Ya kan, Islam. Karena potensi yang ada menurut saya luar biasa. Ini kesetiakawanan sosial yang dibentuk secara mendadak, tidak by design, bisa mengumpulkan dana dalam sekian minggu jadi 1,5 miliar. Ini luar biasa. Bahkan tadi Pak Menteri, siapa yang bilang? Oh, Pak Menteri bilang ada satu organisasi yang mengumpulkan dana yang luar biasa. Habis subuh itu banyak orang 5.000, tapi dia yang penyumbangnya banyak, jadi luar biasa. Jadi dalam hal ini saya melihatnya, maaf, semua pihak itu saya anggap anak-anak saya. Semua nggak ada yang salah, semua benar. Cuman yang ada adalah salah paham. Itu aja. Kalau ditanya saya, nah oleh sebab itu sudah benar. Kita tabayun ke pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah apa arahannya, ya. Densu ini udah kayak adik saya, Farhad juga udah kayak adik saya, Agus Salim juga saya anggap kayak adik saya. Jadi semua nggak ada masalah. Saya pikir bisa diselesaikan. Saya punya rasa optimis. Yang penting naywatulnya dulu. Kalau naywatulnya baik, naywatulnya ikhlas, kun fayakun selesai. Jangan bikin gaduh. Kita mau membangun negeri. Ini kita dukung program Pak Prabowo. Cepat-cepat selesaikan ini. Oke, Pak. Bagus. Ada pertanyaan untuk Pak Yusuf? Kalau nggak Pak Yusuf mesti ngurus jalan tol ya? boleh. Cukup ya? Cukup. Ya, Pak. Aku duluan, saya jalan. Ya, ya, beres damai itu Ya. indah. Ya. Ya, Pak Bat, terima kasih. Masih Pak Yusuf. Ya, gimana? Koko, gimana tadi sudah bertemu dan komunikasi dan diskus sendiri dengan kementerian, seperti apa rasanya? Iya, jadi poinnya terima kasih banyak untuk Kemensos, untuk Pak Taufik, Dirjen, untuk Bu Mira sebagai Sekjen, dan juga Pak Menteri serta Wamen yang mau menyediakan waktu, karena ini kan masalah sebenarnya bukan masalah besar ya, Ya. tapi akhirnya jadi bisa besar dan bisa mengakibatkan fitnah kemana-mana, suku lah, ke inilah, ke pengacara lah, kemana-mana. Saya pikir ini udah nggak kondusif, jadi saya izin merapat. Karena saya punya peran dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan kita semua dalam usaha kebaikan bersama. Dan itu disambut dengan sangat baik oleh Gus Menteri, di mana mereka juga sangat melihat bahwa ini bisa ke arah yang buruk. Oleh karena itu, Gus Menteri memfasilitasi upaya itu, dan kemungkinan besar dari pihak Kemensos mereka akan melakukan mediasi, memanggil beberapa pihak termasuk Agus untuk mengarahkan Agus supaya mau diarahkan lah, intinya begitu. Karena ini untuk kebaikan Agus. Karena begini, tadi sudah ada wacana apabila uang ini tergugat oleh para donatur dan gugatan itu jalan, ada kemungkinan yang saya sampaikan kepada Gus Menteri, salah satu dari mereka bisa ada yang terpidana. Pihak Agus DKK. Ada kemungkinan. Dan itu adalah hal yang saya tidak inginkan. Makanya saya dari kemarin berusaha banget. Karena saya udah tahu arahnya bisa ke arah yang seburuk itu. Oke. Karena gini loh, mereka tuh udah tertimpa musibah. Kita bantu. Saya, Novi, semua orang bantu. Tapi terutama jasa paling besar tuh donatur. Ada 8.000 donatur yang mereka itu menyisikan uang mereka dari kerja keras mereka, dari keringat darah mereka. Bahkan mungkin keluarga mereka sendiri minta tolong pun belum tentu dia bantu. Tapi dia kasih karena tergugah oleh podcast saya. Dia berikan ke nomor rekening itu. Yang dia baca di link deskripsi, akadnya pengobatan. Ya. Tapi kemudian ada terjadi kesalahpahaman, penyalahgunaan, oke lah, semua orang bisa khilaf. Dan itu sudah diselesaikan dengan baik. Tapi setelah itu, janganlah diperpanjang. Semua orang punya cara masing-masing, oke, saya hargai. Tapi bagaimana kita mau menyelesaikan sesuatu yang baik kalau kita sendiri tidak datang merendahkan diri? Kan susah. Nah, itu pesan saya. Jadi semoga segera bisa kelar. Saya cuma bisa bantu sampai di titik ini juga, karena saya juga bantu, kasihan juga Novi.
kasihan Agus, kasihan orang-orang yang sudah keluar dari pusaran masalah ini yang berakhir namanya jelek. Kok terkait klausul gimana kok? Apa? Terkait klausul draft yang kemarin, Klausul draft. ya itu katanya kan memang sudah SOP ya kok ya, dari Koko sendiri menilai seperti apa? Oh, saya mendapat info klausul, ada klausul seperti itu. Jadi saya bertanya kepada netizen, apakah klausul seperti ini buat mereka masuk akal? Soalnya saya nanya teman saya yang advokat, nggak terlalu menguntungkan gitu loh. Maksudnya gimana sih? Ya nilai sendiri gitu loh. Jadi ya saya pikir itu mungkin pasti ada miskomunikasi. Oke. Jadi nanti bisa tanya Novi, karena itu mungkin ada miskomunikasi di situ itu. Oke Bang, kemarin kan perdamaian bisa dibilang udah deadlock ya. Iya. Dan bahkan Novi juga melakukan hal dari perdamaian itu. Iya. Tanggapan Abang seperti apa sih Bang tadi? Oh, kalau saya sebagai penonton sih saya melihat tidak ada kesepakatan aja di situ yang membuat akhirnya jadi chaos dan akhirnya beberapa pihak jadi dirugikan ya. Ya. Dan saya juga pikir mungkin ada faktor telepon saya masuk gitu. Bang Farhad itu agak kurang Emosi, suka sama suara saya, dia janganlah gitu. Aku baik, aku samperin rumahmu baik-baik, ya kan? Aku ajak kau ngobrol baik-baik. Janganlah benci-benci, ya, Bang Farhad ya. Gitu. Jadi itu aku anggap juga ada salah aku lah, mungkin aku harusnya nggak usah nelfon kan, tapi kalau aku nggak nelfon ya kasihan juga Novi ya. Aduh, masih cari donasi lagi ya kan, kasihan dia, yang nyari donasi juga saya gitu kan. Ya mungkin gimana ya udahlah begitu aja. Tapi kok sebenarnya kemarin diundang nggak sih kok? Karena kan dari pihak Tenovi kan memang mengajak Koko untuk Novi sih mengundang, ya. tapi nggak tahu dari pihak penyelenggaranya dari pihak Agus. Oh, berarti memang Koko tidak dapat undangan. Saya sih setahunya saya katanya Novi saya mesti datang. Iya. Saya biasa di Makassar. Iya. Terus aku gimana Bang? Ya belajar lah menghadapi orang-orang itu. Aku takut Bang. Nah. Aku takut. Kita dampingin pakai. Melihat kemarin ekspresi Tenovi yang merasa terlihat terintimidasi seolah-olah, gimana nih Kodensu melihat? Ya. Ya saya ngerti lah semua punya poin sendiri. Iya. Tapi cewek Dengan Cowok. banyaknya laki-laki ya. terserah lah dia menunjuk siapa. Janganlah. Ya. Jangan, nggak bagus. Oke Bang, terkait hal itu Bang. Ya tadi jawabannya nggak bagus, nggak enak, nggak elok. Jangan, banyak wartawannya. Jangan gini. Kalau begini boleh kasih peluang gitu. Jangan. Ya terserah lah dia mau marahnya ke siapa, tapi jangan. Makanya saya juga nggak enak sama Novi karena telepon saya masuk di waktu yang Tidak mungkin tepat. kurang tepat gitu, sehingga men-trigger amarah dari salah satu pihak, kekesalan sehingga akhirnya dia jadi terintimidasi lagi gitu. Bang, seperti apa sih kan di perdamaian itu juga kuasa hukumnya Novi Iya. menyatakan mundur. Ya. Mungkin menyatakan mundur. Ya. Itu tanggapan Abang seperti apa? Kaget gak sih kok? Oh, Atau gimana? Om Brian ya? Yes. Saya kaget sih, beliau kemudian menyatakan mundur di waktu preskon mereka itu. Saya melihatnya, ya ini pasti terjadi sesuatu perbedaan pandangan nih antara klien sama lawyernya. Ya. Dan saya pikir mereka harus selesaikan sih. Karena aku pikir tidak baik sehingga nanti mereka jadinya udah bareng dari awal, kemudian mereka terpecah gara-gara hasutan, kemudian hujan